Shalom saudara yang kekasih, jumpa kembali dengan saya Pendeta Aram Kenny. Saya ditemani oleh anak saya Benjamin Kenny. Nah, beberapa saudara saya secara konsisten dalam beberapa komentar mereka menyebutkan statement ini, yaitu gereja Katolik katanya adalah gereja yang didirikan oleh Yesus. Tentu mereka menyatakan statement ini dengan tulus karena mereka meyakini dengan tulus, dengan sungguh-sungguh bahwa memang gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus. Tetapi kita harus ingat, Alkitab selalu mengingatkan kita untuk menguji segala sesuatu. Nah, kali ini dalam video ini saya ajak saudara untuk menguji statement ini. Dan ayat yang akan kita gunakan adalah ayat yang setan sendiri paling tidak suka. Setan benci dengan ayat ini. Ayat itu terdapat di Wahyu pasal 12 ayat 17. Nah, saya akan gunakan ayat ini untuk menguji benarkah gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus. Kita baca dulu ayatnya. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum alam dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa dragon atau siapa naga di sini? Sudah barang tentu naga di sini adalah setan itu sendiri. Jadi setan marah kepada perempuan dan keturunan dari perempuan ini. Nah, kita akan fokus kepada keturunan dari perempuan ini. Yang kepada siapa setan itu marah. Ada beberapa hal yang akan saya angkat dalam ayat ini untuk mencocokkan atau membuktikan benarkah gereja Roma Katolik adalah gereja yang didirikan Yesus. Karakteristik ini harus cocok dengan gereja Roma Katolik, kalau memang Roma Katolik itu gereja yang didirikan oleh Yesus. Karena setan marah kepada perempuan ini, berarti setan kalau gereja Katolik yang benar, berarti gereja setan marah kepada gereja Katolik. Tapi mari kita lihat apa kata ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang umat Tuhan di akhir zaman yang menjadi sasaran kemarahan dari setan. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah setan katanya pergi memerangi keturunannya yang lain. Kata keturunannya yang lain ini datang dari bahasa asli, bahasa Alkitab, bahasa Yunani, yaitu loipon. Artinya the remaining, the rest, atau the leftover, sisa. Dalam bahasa Indonesianya saya bisa terjemahkan sisa. Contohnya kalau saudara pergi ke toko kain, lalu saudara beli kain yang sisa ini kualitasnya sama dengan kain yang telah dibeli oleh pembeli. Karena memang saudara, kualitas umat Tuhan dari zaman ke zaman itu sama. Karakteristik, jati diri, ciri-ciri umat Tuhan dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Karena Allah yang mereka sembah memang tidak pernah berubah. Nah, kata keturunannya yang lain ini sebenarnya adalah the remnant, sisa, the remaining, leftover, the rest, artinya tidak banyak, hanya sedikit saja. Kita cocokkan ini dengan gereja Roma Katolik. Tentu ini tidak cocok, oleh karena gereja Roma Katolik adalah gereja yang memiliki keanggotaan terbanyak di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas, gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok.
Kemudian, keturunannya yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah, yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah. Yesus tidak merubah. Para rasul tidak merubah. Gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Oke? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat. Mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk menguduskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunannya yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, sekarang saudara boleh tanya kepada saudara-saudara kita di gereja Katolik, apakah mereka memiliki karunia roh nubuat dalam gereja mereka? Jawabannya tidak. Kalau begitu, dari sini kita bisa lihat, di akhir zaman, umat yang menjadi sasaran kemarahan setan bukanlah gereja Roma Katolik. Dari sini juga kita bisa sebutkan, kita bisa buktikan, Yesus tidak mendirikan gereja Roma Katolik. Karena ayat ini tidak cocok dengan karakteristik gereja Roma Katolik. Saya mau tutup dengan pernyataan ini. Saya percaya ada begitu banyak anggota-anggota dalam gereja ini yang tulus dalam beribadah. Dan saya memiliki keyakinan ada banyak juga anggota-anggota dari gereja ini nanti akan berada di surga karena ketidaktahuan mereka mana benar, mana salah. Mereka tulus dalam menjalankan ibadah dan Tuhan akan memberkati hidup orang-orang ini. Tapi celakalah bagi pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan penyesatan ini. Jadi itu kira-kira respon saya terhadap pertanyaan, benarkah gereja Roma Katolik didirikan oleh Yesus? Tuhan memberkati.